Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan CRUD yang sederhana. Nah, untuk pertama-tama ya, untuk langkah-langkahnya, di sini kita pertama, saya sudah selesai pembuatan codingan CRUD dan untuk tampilan aplikasinya seperti ini, artinya akan ada tambah. Lalu di dalam aksi ini nanti akan ada ubah dan juga delete ketika datanya sudah diupdate, sudah di-input. Nah, untuk yang langkah pertamanya, persiapannya di sini kita buat terlebih dahulu database-nya. Saya sudah selesai untuk database-nya. Untuk database-nya sendiri di sini saya menggunakan nama tabelnya yaitu pelanggan dengan nama database-nya laundry. Nah, untuk database-nya ini pelanggan, strukturnya di sini saya buat ada empat yaitu ada ID, nama, alamat, dan juga nomor HP. Di sini saya deklarasikan ID sebagai primary key dan dia auto integer. Datanya akan otomatis diubah atau ditambah. Lalu ada nama dengan varchar, alamat juga varchar, dan nomor HP juga varchar. Untuk contoh langkah pembuatannya di sini saya akan contohkan, misalnya saya buat database baru dengan nama baru misalkan. Lalu di sini saya buat ada tabel, nama tabelnya di sini pelanggan. Nah, lalu saya tadi buat integer yang pertama, lalu yang kedua ada nama, lalu yang ketiga di sini ada alamat, lalu ada yang keempat ada nomor HP. Nah, ID tadinya saya atur sebagai integer dengan auto increment dan primary key. Lalu untuk nama saya di sini atur varchar. Untuk link atau value di sini terserah ingin taruh berapa. Di sini saya kasih 100 misalkan. Untuk alamat saya kasih 100 dan untuk nomor HP ya, nomor HP. Di sini boleh kasih misalkan paling tinggi nomor HP berapa, boleh 15 misalkan ataupun 13. Lalu tinggal di save. Maka datanya akan otomatis ada. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke codingan karena database sudah selesai. Jadi saya hapus dulu database-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke codingan. Ingat di sini kita menggunakan nama database-nya laundry dan nama tabelnya pelanggan. Jangan sampai ketika nanti deklarasinya kebalik. Oke. Yang pertama di sini yang perlu kita buat yaitu koneksi ya. Koneksi di sini untuk kita hubungkan nantinya ke dalam database. Pertama di atas ini kita buat, kita deklarasikan dulu untuk si database. Di sini ada DB server untuk IP-nya, yaitu ini IP dari localhost. Lalu ada DB user, di sini usernya root, passwordnya belum ada, dan juga untuk database. Nah, ingat database tadi saya buat dengan nama laundry. Lalu di sini kita buat koneksi ya untuk repeat menggunakan fungsi dari MySQL connect. Yaitu kita panggil kembali database server, DB user, DB pass, dan juga DB database. Lalu kita buat di sini if sebagai tanda jika ada sesuatu yang error. Di sini kita panggil kembali MySQL connect error. Nah, jadi jika tidak terkoneksi maka nanti akan error. Dan jika terkoneksi, di sini saya sudah buat komentar ya. Jika terkoneksi maka nanti
ujungnya di pojok akan ada connection success. Karena saya sudah terkoneksi, jadi tidak perlu lagi. Oke, kalau sudah dibuat koneksinya, selanjutnya kita buat indeks. Nah, indeks ini di sini yang pertama di atas saya include header. Header, jadi saya sudah buat header. Nah, headernya ini, header. Dalam header kita include juga yang namanya koneksi.php. Karena mungkin di sini kita akan membuat link yang nantinya kita butuh juga koneksi. Nah, lalu kita pakai doc type-nya HTML. Di sini seperti biasa, isian meta, title. Link kita pakai JS Bootstrap yang kelima. Terus ada navbar di dalam body. Nah, untuk navbar di sini untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk header, nah ini untuk navbarnya. Di sini kita kasih kelas container untuk kasih satu buah kotak ya kita bilang untuk margin. Lalu di sini kita kasih kelas navbar brand href. Nah, di sini saya tidak kasih link ya karena memang belum ada fungsi di bagian navbar. Ini hanya untuk sebagai tampilan saja. Ada button untuk tombol, lalu ada div ya, lalu ada list-list dari menu si navbar, ada home, ada pelanggan, pricing sama disable. Di sini ada home, ada navbar, ada pelanggan, ada pricing, ada disable. Nah, karena header sudah ada, lalu kita panggilkan header tadi di sini include header.php, maka ketika kita masuk ke indeks akan ada header di atas. Jika kita tidak buat ini, maka terpaksa kita masukkan codingan yang ini ke dalam indeks. Namun agar rapi, kita buat terpisah. Nah, lalu di sini kita buat satu function. Di sini pelanggan sama dengan mysql underscore query, dalam kurung koneksi, select from bintang from pelanggan. Di sini kita untuk mengambil data ya, untuk mengambil data dari tabel pelanggan, lalu disimpan ke dalam variabel si pelanggan. Selanjutnya di sini kita buat div, terjadi div kelas container untuk ngasih margin. Margin atas di sini ada 3, lalu margin bawah disebut ada 3. Lalu di sini kita kasih satu buah link href create.php plus button underscore success dengan nama tambah data. Ini untuk tampilannya itu adalah ini ya. Nah, ini tampilannya yang tambah data. Ini maksudnya koneksinya linknya ke create.php. Create.php sebagai yang nantinya mengarahkan ke menu tambah data dengan kelas ini kita isikan dengan CSS dari Bootstrap btn success yang akan dikasih bentuk dan juga warna seperti ini, warna hijau dengan nama tambah data. Lalu di sini di bawahnya kita kasih satu buah card div dengan kelasnya card untuk memberikan bentuk card dan kita bilang bentuk satu buah card seperti ini. Terus ada header. Nah, header ini yang nantinya akan kita berikan nama tambah data. Ini adalah header, card headernya di atas table datanya. Lalu card body. Nah, card body-nya adalah ini sebagai si penampung data-data nantinya. Lalu di dalam card data itu card body kita berikan satu buah table yang di dalam table ini ada 2 buah baris pertama dan di sini baris kedua. Untuk baris pertamanya di sini kita berikan judul-judul dari data-data yang kita input nantinya. Yang pertama di sini saya ada input nama, alamat, nomor HP, dan aksi. Aksi ini sebagai sebagai menu-menu yang ada di dalam datanya nanti seperti ubah data dan juga di
Lanjut, yang selanjutnya di sini ada T-body, double body. Nah, di sini kita gunakan perintah looping, loop for else. Jadi untuk data loop for else ini, uh, bagaimana cara kerjanya di sini, dia akan ekstrak setiap baris data, lalu bakalan disimpan ke dalam variabel yang namanya row, pelanggan master row. Jadi dia akan menyimpan data dari si pelanggan yang sudah diselect semuanya tadi, disimpan ke dalam row. Lalu di bawahnya di sini kita buat baris untuk data dari si nama-nama ini tadi, yang sama. Di sini kita isikan yang pertama ada nama untuk baris nama. Di sini kita panggil lagi function row karena tadi datanya sudah disimpan ke dalam function row. Dalam row lalu kita panggilkan ID-nya itu nama, yang kedua di sini kita panggil alamat, dan ketiga di sini kita panggil nomor. Untuk contohnya ya di sini misalkan saya tambahkan data melalui database ya, user. Untuk ID-nya di sini udah auto increment jadi nggak permisi. Misalkan dari alamat itu nomor HP, oke, save ya, cek. Nah, sudah ada ID-nya karena tadi sudah saya coba-coba, jadi ID-nya bakalan terus auto bertambah. Nah, di sini sudah ditambah untuk nama, alamat, nomor HP. Coba kita cek. Nah, di sini akan ada data nama saya dari alamatnya sendiri, nomor HP-nya ini. Lalu akan ada aksi yang seperti saya bilang tadi, ubah data dan juga hapus. Nah, untuk aksinya itu di sini ya, dipanggil dengan link. Nah, yang untuk ini di sini uh, link atau tombol yang digunakan untuk masuk ke halaman update.php untuk ubah data. Nah, update.php ini harus menggunakan uh, apa namanya? Harus dicari berdasarkan ID ya, karena diubah berdasarkan ID. Jadi kita panggil dengan perintah ID sama dengan row dalam kurung ID untuk menandakan bahwa ini diambil dari ID tersebut. Lalu kelas btn warning ini menandakan warnanya tadi kuning. Untuk ini CSS dari Bootstrap. Lalu yang kedua ada delete. Delete di sini sama seperti tadi, dia bakal hapus berdasarkan ID. Lalu dia akan di sini kita gunakan CSS dari Bootstrap dengan warna merah Danger. Lalu di sini saya tambahkan apa namanya, elemen on click return.confirm apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jadi ketika saya klik nanti akan muncul pesan atau pop up yang nantinya akan memberitahukan kepada pengguna apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Jika yakin maka yes, kalau tidak no. Nah, di bawah ini tinggal PHP for us sebagai akhir dari si looping for s tadi di atas, dan yang terakhir di bawah ada PHP require footer.php. Di sini kita panggil footer. Di sini saya ada buat footer, footernya hanya sekedar tempelan saja. Footernya di sini script, body sama penutup dari HTML. Di footer ini terserah yang ditambah apa saja boleh, seperti copyright atau segala macam. Nah, jadi untuk tampilan si indeks sudah selesai. Selanjutnya untuk fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di indeks seperti tambah data,
ubah data, hapus, misalkan tambah data, yang ubah data nantinya akan otomatis muncul ID seperti ini. Bagaimana caranya? Lalu untuk hapus juga, hapus seperti tadi saya coba hapus, nah, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Jika yakin menghapus, maka datanya akan hilang. Untuk penjelasan selanjutnya tentang create dan juga proses create-nya, yaitu ada di create, proses create ada ditambah di sini HTML-nya, nantinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Jadi selanjutnya silakan. Kemudian di sini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat form tambah data. Di sini sudah saya buat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dengan satu persatu. Nah, untuk include header.php di sini adalah untuk menampilkan bagian header, yaitu contoh ini adalah bagian headernya yang ada navbar, home pelanggan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pada div class container, pada div class ukuran kontainernya yaitu margin top-nya 3, kemudian margin bottom-nya 3. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah margin top dan bawahnya adalah margin bottom-nya. Ini adalah ukuran dari kontainernya semua. Kemudian div class card. Nah, card ini adalah untuk tampilan dari form ini. Semua form tambah data dan satu kotak ini adalah tampilan dari cardnya. Kemudian pada div class card header yaitu untuk header untuk form tambah data. Yang di sini adalah header dari form tambah data. Selanjutnya pada div class card body. Nah, div class card body ini adalah untuk menampilkan form dari sini, dari nama sampai ke bawah ini adalah tampilan dari card body-nya. Kemudian selanjutnya pada bagian form action di sini ada 2 elemen. Nah, elemen pertama itu ada action. Nah, action ini gunanya untuk menampilkan file tambah data. Kemudian pada elemen kedua itu ada method. Method ini adalah metode untuk metodenya adalah post, yaitu untuk mengirimkan data. Kemudian kedua ada div class. Margin buttonnya ada 3. Dan pada labelnya yaitu untuk nama dan kelasnya form label, yaitu form label ini saya ambil dari CSS Bootstrap. Kemudian pada label ini yaitu untuk nama, untuk tampilan namanya. Kemudian untuk inputnya yaitu ada tipenya teks, kemudian namanya ada nama dan kelasnya adalah form control, yaitu dari Bootstrap juga. Kemudian ID-nya ada nama dan placeholder-nya ada nama. Placeholder-nya di sini adalah tampilan yang di sini. Nah, yang ini adalah placeholder dari nama tersebut. Saya kasih nama. Kemudian required ini adalah untuk kalau data itu harus kita isi, tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya ada untuk alamat. Nah, untuk alamat di sini sama seperti untuk nama tadi. Nah, di sini margin buttonnya sama 3 dan kemudian labelnya untuk alamat dan kelasnya form label sama seperti yang di atas, yaitu dari Bootstrap. Kemudian labelnya untuk alamat. Nah, nama labelnya alamat. Kemudian inputnya tipenya teks dan untuk namanya alamat dan pada kelasnya form control sama seperti yang di atas tadi. Kemudian pada ID yaitu alamat dan placeholdernya untuk nama di datanya tadi yaitu alamat. Dan di sini sama required, yaitu data harus kita isi dan tidak boleh kosong. Kemudian untuk nomor HP, nah pada kelasnya yaitu sama ukurannya, margin buttonnya 3. Kemudian pada label di sini yaitu untuk nomor HP dan untuk kelasnya form label itu saya ambil dari Bootstrap juga. Kemudian nama labelnya di sini yaitu nomor HP.
Kemudian pada inputan di sini tipenya itu teks dan pada namanya itu untuk nomor HP dan pada kelasnya form control dan ID-nya juga nomor HP dan placeholder-nya yaitu terserah yaitu untuk mengisi nomor HP dan required juga karena harus diisi dan tidak boleh kosong. Nah, pada di sini ini yaitu untuk tombol, buttonnya adalah tombol dan tipenya untuk submit yaitu mengirim. Nah, eh, pada kelasnya yaitu saya pilih button sukses. Nah, button sukses ini adalah warna untuk tombolnya. Nah, untuk tombolnya sini button sukses untuk warna hijau dan kalau untuk warna lain ada kodenya tersendiri. Nah, pada elemen ini adalah one click. On click yaitu untuk menampilkan pop-up notifikasi apakah kita udah yakin pada data kita tuh apakah sudah benar nanti untuk buttonnya kirim. Nah, selanjutnya require footer PHP di sini untuk menampilkan footer. Nah, untuk memanggil footer.php di sini untuk yang ini. Kemudian selanjutnya di sini yang akan saya lakukan, bagaimana cara untuk menampilkan form data ini? Coba, coba kita klik. Nah, untuk tampilan ini kita agar tampil gitu, kita masuk ke indeksnya. Nah, indeks di sini, di sini ada link Harep. Harep ini yaitu create.php yaitu untuk menampilkan file dari create.php, file yang kita buat tadi yang ini codingannya dan eh, tampilannya yang ini form tambah data. Kemudian selanjutnya supaya data yang kita buat ini langsung tersimpan ke database-nya, sekarang kita masuk ke bagian tambah.php. Nah, di sini ada include koneksi.php. Ini untuk menghubungkan ke database. Kemudian di sini ada variabel nama, di mana sudah ada data nama, kemudian ada variabel alamat, sudah ada data dari alamat, kemudian sini ada variabel nomor HP, sudah ada data dari nomor HP. Nah, ini selanjutnya ada function dari MySQL query. Di sini ada variabel koneksi. Nah, di dalam untuk variabel koneksi ini fungsinya untuk memastikan apakah data yang kita masukkan itu, apakah data yang kita buat ini sudah ada di database. Kemudian untuk insert, dari sini sampai sini yaitu function dari MySQL. Ini untuk memasukkan data tadi ke pelanggan yang bernilai ada variabel nama, variabel alamat, dan variabel nomor HP. Dan yang variabel alamat yang sama seperti ini ada data nama, data alamat, dan data nomor HP. Kemudian yang ini saya tidak taruh lagi karena ini adalah ID. Sedangkan ID itu sudah ada di database, sudah auto increment. Kemudian pada header location index.php ini fungsinya untuk agar mengarahkan kita langsung ke halaman indeks, ke halaman indeks pokoknya. Ini adalah halaman indeksnya. Kemudian kita coba ya, kita tambah data kita. Saya buat nama dulu, kemudian alamat saya. Kemudian saya coba di sini tidak usah isi dulu, apakah bisa? Kita kirim dulu. Nah, ini untuk tampilan pop-up ini ada di sini tadi. Di create. Nah, ini pop-up itu yaitu dari elemen on click return confirm. Nah, itu untuk tampilan pop-up notifikasi yang tadi.
Kemudian coba kita klik OK. Nah, di sini tidak bisa karena ini ada require, yaitu datanya harus kita isi dan tidak boleh kosong. Coba kita isi. Coba kita kirim. Kita klik OK. Nah, sekarang datanya sudah kita tambah. Baiklah, ini adalah cara untuk bagaimana menambahkan tambah data. Sekarang kita akan ke bagian update. Pertama sekali di sini kita panggil headernya terlebih dahulu. Lalu kita ambil data pelanggan berdasarkan ID, contohnya menggunakan parameter ID dari URL. Selanjutnya kita sesuaikan dengan metode pengiriman ID yang kita gunakan, misalnya dari URL. Lalu di sini sebagai pengubah query di database ke array lalu yang disimpan di dalam variabel data. Selanjutnya ini sama seperti tadi, yaitu sebagai kontainer yang memberikan margin. Kemudian di bagian ini sebagai tampilan card di dalam form. Kemudian di bagian bawah ini yaitu div class sama dengan card header, ini sebagai header cardnya. Lalu kita lanjut ke bawah, ini bagian card body sebagai penampung form. Kemudian di bawah ini juga kita gunakan elemen untuk form dengan file actionnya ada diubah di PHP dan juga metodenya kita gunakan post untuk mengirim. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah ini. Bagian ini tuh yang post ini untuk mengirim ya gunanya. Terus bagian bawah ini gunanya di dalam div ini margin untuk atas dan bawah. Lalu kita gunakan label untuk input ID. Nah, untuk input ID ini kita gunakan labelnya. Lalu di sini kita untuk inputannya dengan type text. Lalu value-nya ini kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah ada di table dan untuk read only. Jadi ini membuat bagian form ini tidak dapat diedit karena dikarenakan ini adalah data primary key. Lalu selanjutnya masih sama, ini juga untuk margin. Kemudian ini judul untuk label dalam inputan, ini untuk label dalam inputan, judul atau label dalam inputan. Kemudian yang bagian bawah ini juga untuk inputan data dengan ID alamat dan juga value yang menampilkan data yang sudah ada ke dalam form. Kemudian ini juga untuk margin, sama aja sama kayak tadi, tapi yang bawah ini untuk menampilkan untuk tampilan sesuai dengan data yang telah ada di table, karena kita menggunakan perintah PHP pada value. Kemudian bagian bawah ini yang terakhir, di sini adalah salah satu tombol untuk submit dengan CSS. Kita buatnya dari Bootstrap. Kita ambil aja dari Bootstrap. Dan kita gunakan pop-up dengan menggunakan elemen on the click untuk memberikan pesan konfirmasi di dalam teks ini. Lalu kalau udah, kita lanjut ke bagian si indeks ini. Nah, ini indeks ini kita buka di bagian indeks, gunanya di bagian bawah ini. Nah, jadi bagian bawah nah, ini link ini gunanya untuk supaya bisa mengakses gitu, supaya saat update akan diambil berdasarkan ID, karena ID adalah primary key bagian di row ID ini. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ubah. Kita ke bagian ubah. Nah, di sini kita panggil koneksi yang menghubungkan database. Nah, di sini itu kita gunakan, di bagian ubah ini, kita gunakan operator ternary, yaitu untuk mendapatkan nilai ID dari form yang dikirimkan. Jadi jika dalam post, maka nilainya diambil, jika tidak, maka nilai variabel diatur sebagai string kosong, kayak gitu. Nah, ini juga masih sama untuk mendapatkan nilai dari form yang dikirim untuk ID nama gitu. Kalau yang ini juga sama, jika alamat tidak ditemukan di dalam variabel post, maka akan diatur sebagai string kosong. Lalu yang ini juga nomor HP, sama juga untuk nomor HP, bedanya ya cuma untuk nomor HP. Kemudian bagian ini, di sini kita akan membersihkan dan validasi data. Gunanya itu untuk membersihkan dan juga melindungi variabel dari SQL injection.
ini juga sangat penting untuk keamanan aplikasi. Nah, di sini ini adalah langkah untuk membersihkan nilai ID dari potensi serangan SQL injection. Ini juga sama bagian ini, tapi untuk data nama dengan menggunakan MySQL real escape string. Kemudian yang bagian bawah ini juga bagian bawah alamat ini juga sama, tapi untuk data alamat. Kemudian yang bagian bawah juga untuk data nomor HP. Nah, di sini, di bagian ini nih, di sini kita gunakan SQL untuk update data pada tabel pelanggan berdasarkan dengan ID yang ditetapkan sebagai primary key. Kemudian di bagian ini nih adalah struktur kendali if else. Jika query eksekusi berhasil, maka pesan update data berhasil dan akan ditampilkan. Kalau tidak, maka pesan update data itu akan gagal tampilannya, beserta pesan kesalahan SQL akan ditampilkan. Nah, kemudian ini kita arahkan kembali ke indeks jika data telah berhasil diubah ataupun proses selesai. Oke, sekian untuk bagian update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, karena tadi kita sudah selesai sampai di bagian ini, maka selanjutnya akan kita tes apakah bisa berjalan atau tidak. Itu kita buka. Di sini kita bakal mengecek apakah bisa open data atau enggak. Nah, di sini kan read only ya. Coba kita tes, misalkan Ninja. Coba kita kirim. Nah, ini udah bisa, berarti kalau udah maka udah berhasil. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian selanjutnya. Selanjutnya di bagian delete di include koneksi.php. Bagian ini kita panggil koneksi yang menghubungkan ke database. Dan ID iset ini adalah cara untuk mendapatkan nilai dari ID dengan parameter get. Jika ada, maka akan diambil, dan jika tidak ada, maka akan diatur sebagai string kosong. Selanjutnya membersihkan data membersihkan dan memvalidasi data. ID MySQL real escape string sama seperti pada bagian ubah. Di sini kita membersihkan nilai ID dari potensi serangan SQL injection. Selanjutnya ada hapus data berdasarkan ID. Di sini kita gunakan perintah SQL, yaitu menghapus data pada tabel pelanggan berdasarkan ID yang kita atur sebagai primary. Dan di sini merupakan struktur kendali untuk memunculkan pesan apabila berhasil ataupun error. Dan di sini header location index.php kita arahkan kembali ke indeks jika proses telah selesai. Jika di sini sudah, selanjutnya kita berikan isi pada bagian link tarif yang ada di index.php. Nah, pada bagian delete ini, di bagian row itu agar ketika menghapus data itu sesuai dengan ID. Lalu di bagian on click ini untuk menampilkan pop-up agar ada pesan konfirmasi. Sudah selesai, selanjutnya kita coba untuk menghapus datanya. Nah, sudah. Mungkin sampai di sini saja video crudenya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.